Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak hebat Bunda. Kembali lagi di kajian Ramadan Jilid 2 bersama Bunda Kiki. Dan hari ini Bunda ditemani oleh Ustadz yang ganteng sekali. Amin. Bunda bersama Ustadz Ridho. Assalamualaikum Ustadz. Salam Bunda Kiki, sehat? Sehat alhamdulillah. Tambah cerah ya. Alhamdulillah. Meskipun Ramadan itu ya. Bersinar nggak Ustadz? Alhamdulillah bersinar sampai ya. Percaya sampai silau ya. Yang silau ya. Silau sekali sampai sehat ya. Alhamdulillah. Harus sehat, puasa kan menyehatkan. Betul. Jangan kayak orang-orang yang kadang kumat-kumatan 1 tahun sekali. Puasanya nggak full ya. Enggak, ya kumat mahnya. Enggak, alhamdulillah saya punya mah, tapi kalau puasa alhamdulillah kuat. Justru malah tambah sehat biasanya. Betul sekali. Ya. Nah, hari ini Kakak Bunda akan membahas tentang tema yang luar biasa bersama Ustadz Ridho. Membahas tentang tema yang memang sebenarnya simpel, tapi paling terkadang itu sering dilupakan ya Ustadz. Hari ini membahas tentang temanya najis. Lebih tepatnya itu macam-macam najis. Betul, macam-macam najis. Betul sekali. Hari ini kita akan mengupas tuntas gimana ya, apa sih itu najis, macamnya itu ada berapa aja, dan cara mensucikannya bagaimana. Karena sering sekali dari kita semua ya, tidak hanya kakak-kakak yang ada di rumah, tapi juga ayah mama juga kadang masih sering salah dalam mensucikan sebuah najis ya. Yang pertama terlebih dahulu nih Ustadz, perlu kita ketahui apa sih itu sebenarnya najis ya Kak? Najis itu adalah sesuatu yang tidak bisa ketika kita mau melaksanakan sholat itu kita tidak sah kalau ada najisnya. Maksudnya apa? Najis adalah kotoran. Ya, kotoran itu nanti kita bagi ya menjadi 3 ya, najis. Langsung macam-macamnya nih. Macam-macamnya itu harus disucikan dulu. Baik di badan ataupun pakaian ataupun tempatnya ketika kita mau sholat. Jadi harus suci dulu gitu. Yang pertama kita langsung aja ya ke macam-macamnya. Macam-macam najis. Nah, ada 3 macam najis. Yang pertama dari yang paling berat dulu yaitu adalah najis mughalladhah. Najis mughalladhah itu adalah najis dari anjing, dari babi, serta anak-anaknya, keturunannya. Kemudian yang kedua adalah najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah adalah najis dari kencingnya bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan hanya memakan atau meminum ASI saja. Belum makan pindang serana, belum makan itu kita Ustadz, itu kita kalau buka puasa Ustadz. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga sekarang. Nah, sekarang yang ketiga itu ada najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh ini adalah najis selain dari najisnya tadi mughalladhah yaitu babi dan anjing, dan juga najis dari kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan baru minum ASI saja. Betul. Itu. Jadi selain itu adalah najis mutawasitoh. Iya. Kita udah kenal nih Kak, ada 3 macam-macam jenis najis tadi ya. Yang pertama ada mughalladhah, mukhaffafah dan mutawasitoh. Tadi beserta contoh-contohnya sudah dijelaskan oleh Ustadz. Nah, saya ada satu pertanyaan lagi nih Ustadz. Gini. Contohnya kalau kakak-kakak yang di rumah nih Ustadz, perempuan terutama ya, yang sudah mengalami haid. Nah, terus dia tidak sadar sewaktu sholat tanpa sengaja, tanpa disadari ya, biasanya masih ada sedikit sisa darah yang menempel di dalam baju. Ini sering ya? Iya betul. Kadang kan mensucikannya kurang bersih, terus masih terlihat sedikit noda yang masih kayak gitu coklat, meskipun tidak merah, tapi itu kan masih noda dari haid. Itu kira-kira bagaimana sih? Apakah sholatnya itu sah atau justru najis itu harus bagaimana cara membersihkannya gitu? Nah, kembali lagi sebelum kita membahas ke situ, tadi belum saya terangkan tentang tata cara untuk mensucikan najis. Betul. Ini tapi berarti langsung masuk ke tata cara. Tata cara dulu ya. Soalnya ini kan belum tahu najis ini tadi itu termasuk yang mana? Dan cara mensucikannya bagaimana? Betul. Langsung saja berarti ya. Iya, tata caranya. Untuk yang pertama itu adalah najis apa tadi Bunda Gigi? Yang paling mughalladhah. Pintar sekali. Alhamdulillah ya Allah. Ada doorface? Enggak ada Ustaz. Ya, kemudian yang pertama tadi najis mughalladhah. Nah, cara mensucikannya adalah dengan cara membasuh dengan air sebanyak 7 kali dan salah satunya itu dicampur dengan debu. Maksudnya debu di sini kan debu yang suci ya. Debu yang suci. Itu dari mana? Dari pasir ataupun tanah. Gitu. Ada yang bilang bisa enggak diganti dengan sabun? Beda. Kalau sabun dengan apa? Mungkin saya nggak tahu ya. Apa itu ilmu apa yang untuk
untuk mencari apa yang terkandung di dalam tanah, kimia mungkin ya, apa yang ada di dalam apa pasir dan sabun ada samanya apa IPA lah sainsnya tapi IPA ya, itu berbeda sifatnya antara sabun dengan tanah ataupun pasir itu. Jadi harus dengan pasir ataupun tanah. Itu yang mukhaladhah. Nah, sebisa mungkin jangan sampai yang dicampur itu jangan yang terakhir, karena malah nanti kotor. Iya, betul. Berarti berada di tengah-tengah ya, 7 kali, tapi yang debunya berada di antara tengah-tengah. Ya bisa di tengah atau di awal juga enggak apa-apa. Nah, tapi ini kan kalau seandainya misal ini kita memegang, apakah kita boleh memegang anjing atau babi? Boleh sih sebenarnya. Asal kita tahu cara mensucikannya. Nah, makanya apa gunanya ada cara mensucikan kalau kita nggak boleh megang? Nah, iya juga sih. Tapi alangkah lebih baiknya misalnya kita tidak sengaja ataupun sengaja nggak apa-apa, tapi kita jangan sampai memegang yang lainnya dulu. Sesegera mungkin kita mensucikannya agar najisnya tidak kemana-mana. Nah, apalagi kalau basah ya, kalau basah kayak air liurnya nggak sengaja mungkin ketika ya. hujan ada anjing kena kesenggol kita, itu juga ya, harus sesegera mungkin kita mensucikan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua sekarang. Yang kedua adalah najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah itu adalah najis apa tadi? Ringan. Najis ringan. Sedang ya. Ringan. Ringan dulu ya, ringan. Itu yang ringan adalah najisnya kencingnya bayi laki-laki tadi yang belum minum ASI, belum makan apapun, tapi masih ASI kecuali ASI saja, dan juga belum berumur 2 tahun. Iya. Cuma laki-laki ya, kalau perempuan langsung mutawasitoh nanti. Cuma laki-laki saja. Nah, itu cara mensucikannya adalah ketika ada ayah atau mama menggendong anaknya yang masih berumur segitu, kurang 2 tahun ya. Kencingnya itu ya, dari kencingnya itu dipercikan air saja, yang mana percikannya itu harus lebih banyak daripada air kencingnya tadi ya. Tidak harus untuk mengalirkan air, tidak. Jadi yang penting sudah lebih banyak dari kencingnya, setelah itu diperas terus dijemur sudah suci ya berarti. Suci. Nah, kemudian itu yang kedua ya. Yang ketiga. Sekarang yang ketiga yaitu najis mutawasitoh. Sebelumnya kita bagi dulu najis mutawasitoh itu ya, najis adalah tadi najisnya mutawasitoh adalah najis selain dari mukhaladhah dan mukhaffafah. Nah, najis mutawasitoh ini ada 2, ada ainiyah dan ada hukmiyah. Nah, ainiyah ini sesuatu najis yang kelihatan wujudnya. Contohnya kayak apa? Hitam putih. Hitam putih yang sering kita lihat di kelas kan kadang ya. Spesifiknya itu apa? Kotoran cicak. Ya, kotoran cicak. Contohnya itu yang lebih umum sekali. Di mana-mana insya Allah di kelas juga sering ya Kak kita lihat. Di kelas biasanya. Itu cara mensucikannya bagaimana? Ini tidak hanya kakak saja ya. Seluruhnya, mungkin mama sama ayah ataupun siapa saja yang bekerja bagian membersihkan gitu ya. Itu ketika ada kotoran seperti itu, yang pertama ainnya itu dihilangkan dulu. Diambil dulu berarti ya. Diambil dulu dengan cara ya sampai wujudnya ndak ada, tidak berbau, tidak berasa. Setelah itu kan tinggal, jadi nggak kelihatan, sudah nggak ada. Itu namanya najis hukmiyah. Hukumnya masih najis. Tidak berbentuk, tidak berwarna, bahkan tidak berasa. Itu kalau sudah ada najis hukmiyah, itu sudah tinggal dilap saja. Setelah dilap dan yakin bahwa tidak ada ainnya, itu tinggal digenangkan air. Cukup siram gitu berarti ya. Bahkan ketika tergenang sampai meresap pun itu sudah suci. Tidak harus mengalir banyak, enggak apa-apa. Secukupnya saja berarti ya. Nah, ini dari keterangannya itu dari kitab Safinatun Najah ya. Jadi semua najis itu bisa disucikan. Dan semua cara mensucikan, semua muslim itu harus mengetahuinya, karena ini semua tempat pasti ada najisnya. Betul sekali. Nggak di rumah, di sekolah, di masjid, di musola juga kadang ada. Jadi yang paling penting dan harus tahu cara untuk mensucikannya. Terus tadi yang kedua tadi setelah hukmiyah, ainiyah dan hukmiyah tadi sudah semua ya berarti ya. Mutawasitoh tadi sudah ya. Jadi ainiyah itu yang kelihatan, sedangkan yang hukmiyah itu yang tidak kelihatan. Cara mensucikannya seperti itu. Tinggal disiram. Kalau yang enggak kelihatan kan tinggal disiram dan dilap saja ya. Dilap dan disiram. Kalau yang kelihatan berarti harus diambil dulu, terus setelah itu baru disiram dan dielap. Tapi pada prakteknya hati-hati ketika ada najis,
kok langsung dilap. Najis ainiyah loh ya, kelihatan loh padahal bentuknya. Langsung dilap saja. Itu najisnya kemana-mana. Jadi najis semua di ya kamar, tempatnya. di kelas atau pokoknya di lantai. Ketika enggak dibuang dulu ainnya, langsung dilap saja kemana. Ya najisnya kemana-mana. Malah jadi najis semua ya Ustaz. Diinjak sama orang, kemana orangnya juga pergi kemana-mana. Jadi Injak najis sendal. menyebar kemana-mana ya. Injak sendal misal, terus Sendalnya ke masjid. dipakai yang lain juga. Pokoknya kemana-mana. Itu makanya Itu ya, Kak, ya. harus Jadi tahu caranya. betul, kita sudah tahu sekarang cara mensucikannya dari macam-macam najis tadi. Bagaimana cara mensucikannya? Tidak hanya untuk kakak yang di rumah, tapi juga untuk mama dan ayah. Bagaimana cara mensucikan najis yang benar? Sama yang tadi juga pertanyaan belum saya jawab. Tadi satu kali lagi tentang darah haid yang masih ketinggalan sedikit nih. Biasanya kakak-kakak perempuan. Kalau dari madhab Syafi'i, ketika kita sudah melaksanakan sholat dan masih di waktu itu, Iya. kita harus mengulang lagi. Sama saja ketika kita kok sadar, ketika di dalam sholat kita sadar, oh ada najis yang nempel di badan kita atau di lantai, ada di tempat kita sholat atau di pakaian kita, ya kita harus mengulang lagi. Kecuali kalau yang kering jatuh langsung dibuang. Ketika jatuh, misal ada tai cicak ya, ada kotoran cicak, itu jatuh dan Tinggal disentil gitu. Tinggal sentil udah lanjutkan sholat. Tapi kalau yang basah gimana? Nah, kalau yang basah, jadi itu termasuk seperti itu, darah haid. Ketika kita sadar di pakaian itu ada darah haid. Ya sudah, setelah sholat kita lihat, oh ada darah haid, Kita ulangi lagi ya. Ya itu dari madhab Syafi'i. Ya. Berarti tidak boleh merasa kalau kan udah sholat udah sah, berarti kita baru sadar setelah sholat gitu. Biasanya Tapi kan gitu. harus suci dulu. Nah, berarti otomatis kita kan harus tahu bahwa kita juga harus mengulang sholat kalau kita sudah sadar bahwa di situ ada najis. Nah, oke. Kakak tadi kita udah tahu informasinya banyak sekali dari Ustadz Ridho tentang najis. Yang secara singkatnya kalau najis itu adalah sebuah kotoran. Kalau apabila kita melaksanakan ibadah itu tidak sah ya Ustadz ya, gitu ya. Dan macam-macam najis ada 3 tadi, mughalladhah, mukhafafah, dan mutawasito. Cara mensucikannya juga masing-masing berbeda. Tadi kalau mughalladhah harus menggunakan debu atau pasir yang suci pasti ya. Dicuci dengan 7 kali. Dengan 7 kali cuci, dicampur dengan debu tadi. Dan debunya jangan ditaruh di paling yang terakhir. Terus yang kedua yang tadi mukhafafah. Yang ringan yang tadi dari bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan hanya minum ASI saja. Cukup dipercikkan dengan air, yang pasti airnya itu lebih banyak daripada kencing anak tadi tersebut ya. Dan yang terakhir yaitu najis ringan. Tadi najis sedang, maaf, mutawasitoh ya Ustaz ya. Selain dari najis-najis yang telah disebutkan tadi ya Kak. Oke. Kakak jangan lupa merangkum di rumah di buku kajiannya, dan jangan lupa saksikan terus kajian Ramadan Jilid 2 esok sore bersama Ustadz dan Ustazah yang lain. Terima kasih untuk hari ini ya Ustadz. Sucikan badan, pakaian, sucikan hati dan diri ya, karena selama Ramadan. Di dalam bulan Ramadan. Semoga kita mendapatkan pahala yang lebih banyak di bulan Ramadan ini. Terima kasih, sampai jumpa besok sore. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.